Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas akuntansi F akan memaparkan kepada kalian hasil usaha kami sebagai output dari mata kuliah kewirausahaan. Yeay! Baik, jadi materi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, latar belakang di sini itu tentang makanan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang pastinya akan terus dicari oleh banyak kalangan. Oleh karena itu, usaha di bidang makanan atau kuliner adalah sebuah usaha bisnis yang memiliki peluang besar dibandingkan dengan bidang bisnis lainnya. Akan tetapi, bergerak dalam usaha ini tentu memerlukan kreativitas dan juga inovasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu gambaran umum usaha. Nah, dari uraian latar belakang sebelumnya, kami sebagai mahasiswi berinisiatif untuk mendirikan usaha dalam bidang kuliner. Nah, tentu saja usaha dalam bidang kuliner ini yang kami dirikan memiliki inovasi yang berbeda daripada usaha kuliner lainnya. Brand bisnis kami ini bernama Lokazen dan sudah beroperasi pada bulan Ramadan tahun 2021 dengan mengeluarkan produk hampers takjil yang berisi makanan khas Gorontalo yaitu dabu-dabu sagela yang dipadu-padankan dengan bubur dan dilengkapi dengan pelengkap takjil lainnya. Selanjutnya yaitu alasan mengapa kita memilih hampers takjil ini. Alasan kami membuat produk hampers takjil ini karena pada bulan Ramadan itu sangat banyak orang-orang yang menjual takjil dan bubur sagela ini sangat banyak peminatnya dan masuk ke semua kalangan. Bubur sagela ini juga salah satu makanan yang paling banyak diminati di kota Gorontalo karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang gurih dan sangat banyak dicari oleh kalangan saat berbuka puasa. Selanjutnya masuk pada tujuan. Tujuan kami memilih takjil bubur sagela ini karena banyak diminati dan cara pembuatannya mudah dan tidak memerlukan modal yang cukup besar. Selanjutnya target pasar. Target pasar kami untuk menjual bubur sagela ini kepada semua kalangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak muda. Karena bubur sagela ini cocok untuk semua kalangan dengan rasa yang gurih sehingga semua suka dengan bubur sagela ini. Berikut terdapat juga beberapa manfaat dari ikan roa tersebut. Yang pertama, dapat mencegah penyakit jantung. Di sini ikan roa mengandung omega 3 yang cukup tinggi. Kandungan ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Hal ini karena omega 3 mampu membantu proses kerja jantung untuk memompa dan menyaring darah dengan mudah, maka jantung akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Berikut yang kedua ada penangkal kanker payudara. Selain buah dan sayur, ikan ini juga bisa menjadi anti kanker payudara. Untuk itu, masukkan ikan roa ke menu sehari-hari dan dapat manfaatnya untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir juga, tentu saja ikan roa ini banyak mengandung kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian ada bahan-bahan baku dan aspek keuangan dari pembuatan hampers takjil ini. Nah, bahan-bahan yang pertama yaitu ada loose packing dengan setiap harga per unitnya itu 1.500. Kemudian ada kurma dengan harga per unitnya Rp500. Kemudian ada mangkok bubur dengan harga per unit Rp940. Untuk cup sambal sagela 270 per unit. Kemudian ada keli bungkus kurma 25 perak per unit. Ada beras 1 liter di sini dihitung dengan harga 10.000 dan diestimasikan untuk 10 mangkok bubur berarti harga per unitnya adalah 1.000. Begitu juga dengan rempah-rempah di sini harganya 10.000 untuk diestimasikan untuk 10 cup sambal maka harga per unitnya itu adalah 1.000. Kemudian ada ikan sagela di sini harga per unitnya itu Rp875. Kemudian ada telur dengan harga per unitnya 1.000. Bahan-bahan selanjutnya yaitu ada air mineral per unitnya itu 417. Kemudian ada stiker, ada pita, ada kue, ada kerupuk, plastik kerupuk, minyak kampung, gas, minyak goreng kerupuk dengan rincian harga per unitnya yang bisa dilihat dari tabel yang ada di Excel atau di tampilan Excel ini.
Nah, di sini ada estimasi untuk modal pembuatan 10 box hampers takjil. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk harga pokok per produk itu adalah 10.000, diperoleh dari total harga per unit dari setiap bahan-bahannya itu, sehingga memperoleh angka senilai 10.000. Nah, itu 10.000 adalah biaya untuk membuat satu hampers atau satu box hampers takjil. Nah, di sini misalnya kita akan membuat 10 boxnya, berarti harga pokok produk itu sebesar 10.000 dikali dengan kuantitinya atau 10 boxnya ini. Maka modal yang dibutuhkan untuk membuat 10 box hampers takjil yaitu sebesar 100.000. Nah, kemudian kita akan menghitung pendapatan atau keuntungan dari penjualan 10 box hampers takjil ini. Nah, harga jualnya di sini kami menjual setiap satu box hampers takjil itu sebesar atau senilai Rp15.000. Di sini kuantitinya adalah 10, kemudian untuk modalnya adalah 100.000. Maka untuk mengetahui laba atau keuntungannya itu tinggal dikalikan harga jual dikali kuantiti sama dengan Rp150.000, kemudian dikurangi dengan modal atau biaya untuk pembuatan 10 box hampers ini, yaitu senilai Rp100.000. Maka Rp150.000 dikurangi dengan Rp100.000 akan menghasilkan angka atau nilai sebesar Rp50.000. Maka laba atau keuntungan total dari penjualan 10 box hampers takjil ini yaitu sebesar Rp50.000.